Entah kenapa belakangan ini gue sering banget ngeliat orang-orang pada main catur. Entah itu temen gue, atau kakak kelas, atau mungkin orang lewat main di HP gitu, chess.com. Dan termasuk gue sendiri sekarang ketularan untuk main catur. Dan setelah gue pelajari tentang catur ini, ternyata ada filosofi di balik catur, dimana kita harus memainkan jalan-jalan terbaik dan juga langkah-langkah terbaik yang harus kita lakukan demi memenangkan permainan catur. Dan kalau dipikir-pikir, dalam permainan catur ini ada filosofi yang mungkin sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Dan inilah pembahasannya. Dalam permainan catur, pasti tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan. Dan satu-satunya cara adalah dengan memainkan langkah-langkah terbaik dan juga strategi-strategi terbaik yang bisa kita lakukan. Tentu saja hal ini tuh menuntut suatu kesempurnaan dalam perencanaannya. Dan gue ingetin sekali lagi, kata kuncinya adalah sempurna. Walaupun kita tahu untuk melakukan hal tersebut itu sangat sulit, dan salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah dengan memikirkan secara matang-matang apa yang harus kita lakukan dan apa resiko dari melakukan hal tersebut. Misalnya kita ingin menjalankan pion ke sini atau menjalankan kuda ke sana, apa yang akan benar-benar terjadi itu harus sudah kita prediksi dan juga sudah kita pikirkan. Nah, ide tentang langkah terbaik ini sangat dipahami oleh Grandmaster Catur, di mana mereka tuh sudah terbiasa untuk memikirkan sesuatu jauh sebelum mereka bertindak. Dan dengan begitu mereka akan tahu bahwa ini adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan. Nah, hasilnya mereka menjadi para pemain catur terbaik dunia. Dalam permainan catur, semakin sering kalian melakukan langkah-langkah terbaik, akan semakin sulit kalian untuk kalah. Dan hal ini juga berkaitan dalam kehidupan kita, di mana ketika kita terus melakukan yang terbaik dari yang kita bisa, maka semakin sulit kita untuk dikalahkan, atau semakin sulit bagi kita untuk gagal. Peluang gagal yang tadinya sangat tinggi akan menjadi rendah ketika kita selalu menjalankan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan percaya nggak percaya, hal ini tuh membutuhkan kesempurnaan dalam melakukannya, dimana hal ini merupakan tantangan tersulit bagi manusia yang selalu membuat kesalahan. Nah, disinilah pentingnya disiplin bagi kita untuk benar-benar menyadari apa yang harus kita lakukan, dan juga berpikir sebelum kita bertindak untuk mendapatkan langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Dan terkadang satu situasi dalam catur tidak memungkinkan kita untuk menang. Misalnya kita hanya memiliki raja dan juga satu benteng, dan lawan memiliki ratu dan juga kuda. Hal ini tidak memungkinkan kita untuk menang. Jadi dalam langkah ini, Grandmaster Catur itu terbiasa untuk memikirkan bagaimana caranya untuk seri atau remis. Nah, filosofi ini juga terkait dengan kehidupan, dimana ketika suatu musibah yang gak bisa kita kontrol itu datang kepada kita, tentu saja kita gak bisa melewati tantangan tersebut dengan mudah. Dan bisa saja kita gak bisa benar-benar berhasil memulihkan 100% keadaan. Tapi kan kita harus berpikir bagaimana caranya kita bertahan dan juga survive dalam tantangan tersebut. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut dengan resiko yang sangat sedikit. Nah, ini juga memerlukan keahlian kita dalam berpikir untuk menentukan langkah terbaik yang harus kita ambil. Di dalam catur ada yang namanya opening, di mana opening ini adalah gerakan-gerakan awal, biasanya 10-15 langkah yang pertama kali dilakukan oleh para pemain catur ketika mereka sudah mulai bermain. Nah, tujuan dari langkah-langkah awal ini adalah menguasai tengah papan atau papan bagian tengah. Biasanya itu ada 4 kotak. Dan ketika kita menguasai hal tersebut, bisa dijamin di awal pertandingan kita akan menguasai permainan tersebut. Nah, prinsip ini tuh sama dengan kehidupan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin menyelesaikan suatu masalah.
yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke intinya. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kita harus benar-benar tahu apa sesuatu itu dan bagaimana cara melakukannya. Atau ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, nah dalam hal ini tuh kita harus benar-benar tahu apa inti dari permasalahan tersebut. Nah, dalam catur sendiri itu banyak jenis opening yang sudah dilakukan para pemain pro. Misalnya ada Queen's Gambit, ada Sicilian Defense, ada London Defense, dan juga lain sebagainya. Nah, hal ini tuh juga sama seperti dalam kehidupan kita, di mana kita bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan beberapa strategi. Misalnya kita bisa melakukan pendekatan passion, pendekatan hobi, pendekatan ketertarikan kita kepada uang atau hasil yang bisa didapatkan, dan juga lain sebagainya. Jadi prinsipnya tuh dalam melakukan suatu kegiatan ada satu hal pasti yang harus dilakukan, dan ketika lo nggak ngelakuin hal ini tuh akan berdampak pada langkah-langkah selanjutnya, yaitu the middle game. Setelah opening selesai, kita masuk ke tahap middle game. Nah, middle game ini adalah tahap di mana kita mulai melakukan variasi serangan dan juga bertahan untuk memenangkan permainan catur. Dan biasanya di tahap ini tuh kita butuh analisa yang sangat kuat. Nah, inti dari prinsip middle game ini adalah kita harus bisa menggunakan semua kemampuan demi keuntungan kita dan juga menutupi semua kesalahan kita, sehingga kita menjadi seseorang yang lebih baik dalam kehidupan. Dan seringkali di dalam middle game ini adalah tahap di mana kita membuat banyak kesalahan. Entah itu karena kesalahan kita sendiri ataupun memang lawannya yang lebih jago. Nah, ketika lawan yang lebih jago itu bisa kita analogikan sebagai musibah yang datang kepada kita, di mana hal tersebut nggak bisa kita kontrol dan satu-satunya jalan adalah pasrah. Dan pilihan terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah menentukan bagaimana caranya kita bertahan atau survive dan nggak benar-benar hancur. Namun lain cerita kalau misalnya kesalahan yang kita buat adalah benar-benar kesalahan kita sendiri. Nah, prinsip di catur ini, ketika kita membuat kesalahan, pasti lawan akan menghukum kesalahan kita. Misalnya kita salah memajukan atau menggerakkan ratu atau menteri kita, sudah pasti menteri kita akan langsung hilang di langkah selanjutnya oleh lawan. Dan hal ini tuh sangat merepresentasikan kehidupan, dimana ketika kita membuat kesalahan pasti akan selalu ada hukuman yang segera datang. Misalnya kita membuat kesalahan, kita misalnya teledor untuk nggak ngerjain PR. Kesalahannya apa? Kita ngerjain di sekolah, telat ngumpulin, dan nilainya pas KKN. Dan hal ini tuh sering banget terjadi dalam suatu kehidupan, dan uniknya nggak banyak orang yang sadar tentang hal ini. Gua rasa konsep ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus selalu berpikir untuk benar-benar teliti dan juga benar-benar memikirkan langkah terbaik apa yang bisa kita lakukan demi meminimalisir kesalahan yang akan kita buat, dan juga benar-benar paham bahwa ketika kita salah, kita akan dihukum. Seringkali dalam permainan catur kita harus mengorbankan bidak kita untuk memenangkan permainan. Dan prinsip the sacrifice ini adalah sebuah prinsip yang sangat sering dilakukan oleh para pemain catur, dan hal ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tingkatan pengorbanan dalam permainan catur itu berbeda-beda, mulai dari mengorbankan pion, mengorbankan kuda, mengorbankan menteri atau ratu. Itu semuanya berbeda, dan dalam setiap pengorbanan prinsipnya adalah kita harus memiliki keuntungan yang minimal itu setimpal atau menguntungkan. Sebagai contoh, misalnya kita mengorbankan pion kita untuk mendapatkan kuda. Tentu saja itu adalah langkah terbaik, karena dengan mengorbankan hal tersebut kita mendapat benefit yang sangat baik. Nah, semakin besar bidak yang kita korbankan dalam permainan catur, katakanlah misalnya kita pengen mengorbankan ratu. Nah, ratu ini harus dikorbankan dengan tujuan hanya satu, yaitu skakmat. Karena ratu merupakan bidak terbaik dan
selain skakmat nggak ada yang setimpal dengan pengorbanan ratu. Nah, hal ini tuh sama persis dalam kehidupan, dimana di sini tuh gue menganalogikan bahwa aset terpenting kita dalam kehidupan ada dua, yaitu uang dan juga waktu. Nah, ketika kita berani mengorbankan uang dan waktu untuk latihan di gym misalnya, kita akan mendapatkan benefit menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar, menjadi lebih kuat, menjadi bisa bertemu dengan banyak orang, dan juga terlatih disiplin kita, dan juga terlatih mental kita. Nah, gue rasa pengorbanan untuk pergi ke gym ini dan latihan adalah suatu pengorbanan yang gue rasa cukup beneficial, berbeda dengan ketika kita mengorbankan waktu dan juga uang kita untuk bermain game online. Kalau misalnya kita pikirin benar-benar, kita mau mengorbankan uang dan waktu, kita bisa memiliki pilihan yang lebih baik. Nah, misalnya kita pergi untuk olahraga sama teman, katakanlah futsal. Nah, ketika kita futsal kan kita pasti mendapatkan rasa senang, terus skill futsal kita juga terlatih, dan juga kita menjadi lebih sehat karena kita berolahraga kan. Nah, dari pilihan ini, ketika lu milih untuk main game online dan juga untuk olahraga, tentu saja kan pengorbanannya sama nih, uang dan waktu. Ini juga uang dan waktu, tapi benefitnya berbeda. Nah, kalau lu masih milih game online, katakanlah, walaupun itu sebenarnya oke-oke aja karena tetap mendapatkan benefit, namun langkah terbaiknya itu adalah untuk olahraga. Ini sama seperti prinsip pertama, langkah terbaik harus selalu dilakukan demi kita mendapatkan benefit yang terbaik. Tahap endgame. Jadi tahap ini tuh adalah tahap dimana kita harus benar-benar tahu apa keuntungan posisi kita, apa keuntungan materi yang kita miliki. Karena pada saat ini itu persaingan sangat ketat. Semua orang yang sudah berada di tahap endgame ini adalah orang-orang yang sudah melewati opening dan juga middle game. Mereka sudah mengorbankan banyak hal untuk sampai di tahap endgame ini. Nah, dalam permainan catur, ketika tahap endgame sudah mulai, biasanya itu sisa raja, pion-pion, dan juga sedikit materi yang bervalue tinggi. Misalnya raja, pion, dan juga benteng, raja, pion, dan juga gajah. Nah, hal ini tuh juga sama dalam kehidupan sehari-hari, dimana ketika sudah masuk endgame, materi kita dengan lawan tuh hampir sama. Dan kedua-duanya tuh sama-sama bertujuan untuk memenangkan pertandingan. Nah, disinilah dibutuhkannya sebuah kesabaran. Kalau dipikir-pikir, ketika kita sudah sampai di tahap endgame, kesempatan kita untuk kalah itu menjadi lebih sedikit, dan kesempatan kita untuk menang itu menjadi lebih sedikit. Kita akan stagnan karena materi dan juga posisi kita sama lawan itu biasanya seimbang. Nah, di sini tuh butuh prinsip kesabaran dan juga ketepatan berpikir. Dan di saat ini juga satu langkah itu bisa merupakan langkah yang blunder, karena misalnya kita majuin pion, itu akan membuka jalan bagi raja lawan untuk bisa berada di belakang pion kita dan ngabisin pion kita gitu. Dan sekali lagi, prinsip yang harus diterapkan adalah kesabaran dan juga ketepatan berpikir. Oke, kalau gue simpulin dari poin pertama sampai ke terakhir ini, prinsip-prinsip utama dalam catur itu, yang pertama adalah langkah terbaik itu adalah kewajiban. Kemudian strategi kita dalam memulai. Kemudian juga bagaimana kita bisa menganalisa kemampuan dan juga kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang keempat itu kita bisa melakukan pengorbanan-pengorbanan yang minimal setimpal atau bisa dikatakan menguntungkan. Dan juga bagaimana kita bisa sabar dan juga tepat dalam berpikir. Gua harap video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.